Oke, Kak. Oke, silakan Kak Sinta bisa dimulai. Oke, kita bahas dari soal nomor satu ya. Mungkin tadi teman-teman udah kerjain dan dapat jawab. Kalau misalkan udah kerjain dan udah dapat jawabannya, bisa tulis di kolom chat aja. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nah, ini caranya adalah kita jumlahkan yang di sekitar tanda tanya. Jadi, kita jumlahkan dulu. Jadi, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5. Nah, 4 tambah 3 itu kan 7. 7 tambah 2 itu 9. 9 tambah 5 itu kan 14. Kemudian ininya kita kali. 8 kali 7 itu adalah 56. Kemudian kita kalikan antara 14 dan 56 itu. 14 dikali 56. 14 dikali 56 itu adalah hmm, 784. Ya, 784. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Itu yang nomor satu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Apa ini dua? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti saya next. Nomor dua. Nomor dua ini 4, 2, 20. Terus 5, 1, 26. Nah, kita cari dulu polanya dari atas. 4 sama 2 ini bisa kita kuadratkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, terus 2 kuadrat itu 4. 16 tambah 4 itu kan 20. Berarti polanya adalah kita kuadratkan kemudian ditambah. Ini juga sama, 5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 25 ditambah 1 itu 26. Berarti untuk yang K itu 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 7 kuadrat itu 49 ditambah 3 kuadrat itu 9. 49 tambah 9 itu 58. Jadi jawabannya adalah yang opsi yang A, yaitu yang nomor 2. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next ke soal nomor 3. Nomor 3, 6, 10, 2, 30. Berarti ini kita kalikan, karena ini kan sama tuh. 6 kali 10 itu kan 60. 2 kali 30 itu juga 60. Berarti ini dikalikan kemudian hasilnya harus sama. 5 kali 9 itu juga sama 45. Kemudian 15 kali 3 itu juga 45. Berarti yang sini 8 kali 8 itu 64. Berarti jawabannya adalah ya 64 bagi 4 itu 16. Berarti X-nya adalah 16. Oke. Kalau teman-teman udah ngitung dan ketemu jawabannya bisa langsung ditulis di kolom chat aja ya. Kita next ke soal nomor 4. Sama seperti soal yang pertama tadi, caranya dijumlahkan yang tengah, kemudian yang pinggir itu dikali dan dikalikan. Jadi kita jumlahkan dulu yang di sekitar kotak ini, jadi 6 tambah 2 tambah 4 tambah 3. Ini 8 tambah 7 itu 15. Kemudian yang pinggir ini kita kalikan. 9 dikali 5 itu 45. Berhasil dari keduanya itu kita kalikan. 45 dikali 15. 45 dikali 15 itu hasilnya adalah 4, 675. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Itu untuk yang nomor 4, apakah ada yang ditanyakan? Oke, enggak ya. Kita next ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 kita harus tahu polanya dulu supaya kita menemukan jawaban yang F itu berapa nilainya. Nah, ini kita kalikan ya, 8 dikali 7 itu kan 56. Terus di sini ada 3, supaya menjadi 53 berarti harus kita kurangi dengan 3.
Jadi polanya dikali dulu kemudian dikurang. 8 kali 7 itu kan 56, dikurang 3 itu berarti 53. Berarti ini juga sama, kita kali 9 kali 6 dikurang 5. 9 kali 6 itu 54, 54 dikurang 5 itu adalah 49. Jadi polanya yang bawah juga sama kayak yang atas, yaitu 7 dikali 6 dikurang 2. 7 kali 6 itu 42, dikurang 2 berarti 40. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Itu yang nomor 5. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, nggak ada ya. Yang baru join, kalau misalkan ada yang bingung bisa langsung ditanya ya. Oke. Kita next ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita harus tahu dulu nih, apa hubungan antara yang apa ya, yang atas itu hubungannya apa? Nah, kalau diperhatikan, ini adalah 41 dan 42 itu kalau dijumlah hasilnya adalah 83. Berarti ini ditambahkan. Kemudian hasilnya adalah yang ini. Ini juga sama, 30 tambah berapa? Yang hasilnya adalah 69. Berarti 30 ditambah berapa? Berarti B-nya adalah 39. Jadi udah itu jawabannya adalah opsi yang B. Jadi untuk menentukan W-nya itu harus tahu dulu pola yang di atasnya gitu. Oke, ini nggak ada yang ditanyakan ya, karena kan lumayan gampang sih soalnya. Oke, kita next ke soal nomor 17. Nomor 17. Nah, nomor 17 itu kita harus tahu dulu juga pola dari yang atas. Nah, kalau diperhatikan, kita coba dulu ya, kita tambahkan dulu dari 19 sampai 13 ini. 19 tambah 32 ditambah 13. 19 tambah 32 berapa ya? Eh 11 satu jadi 51. 51 ditambah 13 itu 64. Ini 64. Nah, 64 itu dikurang 26. Nah, ini kan hasilnya harus 38 nih. Berarti kita kurang. Kita coba 64 dikurang 26 itu hasilnya 38. Jadi polanya ini ke sini tambah, ini ke sini tambah, kemudian ke sininya dikurang. Hasilnya adalah yang ini. Ini hasilnya. Nah, berarti yang sini juga sama. Kita tambahkan 22 tambah 43 tambah 11, kemudian dikurang 31, nanti hasilnya adalah yang W itu. Di 22 tambah 43 ditambah 11 dikurang 31 sama dengan berapa tuh? 22 tambah 43 65, 65 tambah 11, 76, 76 dikurangi 31 itu 45. Jadi jawabannya adalah yang opsi yang D. Itu nomor 7, apakah ada yang bingung, teman-teman? Enggak ya? Oke, kalau tidak kita next ke soal nomor 8. Nomor 8. Nah, kita harus tahu dulu nih polanya seperti apa. Karena ini 49 dan ini ada 2 dan 5, berarti kita jumlahkan dulu. Nah, 2 tambah 5, kita jumlahkan kan 7. Supaya menjadi 49, kita kuadratkan. Ditambah, kemudian dikuadratkan. 7 kuadrat sama dengan 49. Ini juga sama ya, berarti 3 tambah 6, kemudian kita kuadratkan. 9 kuadrat, 81. Ini berarti 8 tambah 5 kita kuadratkan. 13 kuadrat sama dengan ya 169. 169. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Jadi untuk caranya kalau ada kayak gini nih, apa ya itu namanya itu dia aja atau pola atau angka yang hilang. Nah, itu dicoba-coba aja. Apa hubungan dari setiap angkanya gitu. Pasti ada pasti ada hubungannya antara setiap angkanya itu bisa ditambah, dikali, dikuadratin, dibagi. Gitu. Kemudian, oke, kita next ke soal nomor 9. Soal nomor 9 itu adalah akar. Berarti kita hitung dulu. 2 dikurang 0,56. Nah, cara menghitung koma itu anggaplah ini 2,00.
2,00 kemudian dikurang dengan 0,56. Jadi komanya untuk pengurangan dan penjumlahan itu harus lurus. Nah, kita kurangi. 10 kurangi 6 berarti 4. Ini kan berarti sisa 9, ini sisa 1. 9 kurangi 5 itu 4. 1 berarti yang ini kan akar 1,44 ditambah, nah ini juga sama ya, kayak ini 1,00 dikurang 0,64. Berarti ini anggaplah kayak 100 gitu ya. 100 dikurangi 64 itu kan 36. Berarti ini 0,36. Jadi 0,36. Nah, sebenarnya koma sama nggak ada komanya itu sama aja. Tinggal ditambahin koma aja. Anggaplah ini akar 144. Kalau akar 144 itu kan 12. Karena ada komanya berarti 1,2. Terus ini juga sama. Akar 36. Akar 36 itu kan 6. Karena ada komanya berarti 0,6. 1,2 tambah 0,6. Nah, ini tinggal dilurusin aja komanya kemudian ditambahkan. Jadinya 1,8. Atau 80 deh kalau di sini. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Itu yang nomor 9. Apakah ada yang bingung, teman-teman? Oke, masih aman ya, karena masih gampang lah ya. Ini sebenarnya itu gampang-gampang, tinggal apa ya, ngitungnya harus cepat juga, karena kan waktunya terbatas gitu. Nomor 10. Nah, untuk mengalihkan pecahan itu tinggal dikalikan depan atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau nggak ada bawahnya berarti yang cukup dikalikan sama atasnya aja gitu. 2 kali 15 itu kan 30, berarti 30 per 3 dikurang. Nah, ini kita kuadratkan. Untuk mengkuadratkan pecahan itu pembilang dikuadratkan, penyebut juga dikuadratkan. Berarti ini 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9. Nah, sebenarnya kan ini bisa langsung ini ya, apa namanya, 30 bagi 3 itu langsung 10 gitu. Karena ada 9 di sini, berarti bisa kita samain penyebutnya langsung aja. Jadi berapa? Jadi 9. Terus 9 bagi 3 kan berarti kan 3 kali 30 itu 90 dikurang 4. 90 dikurang 4 itu 86 per 9. Nah, kita ubah karena ini nggak diubah ke ini ya, nggak bisa disederhanain kayak itu. Jadi langsung aja 86 bagi 9 itu kan dapatnya 9. Sisanya 9 kali 9 itu kan 81. 86 dikurang 81 itu 5 per 9. Jadi 9, 5 per 9. Jawabannya yang C. C, oh ya betul. Itu nomor 10 ya. Yang lain bisa mengikuti kan? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Ini kan gampang soalnya. Masih basic gitu. Nomor 11. Jika X-nya 2, Y-nya negatif 3, Z-nya 4, maka 5X dikurangi 4Y ditambah 3Z itu berapa? Tinggal disubstitusikan nilai X, Y, sama Z-nya. Berarti ini 5 dikali 2, dikurang 4 dikali min 3, kemudian ditambah 3 kali 4. 5 kali 2 itu 10. Min kali min itu berarti plus 12. 3 kali 4 itu 12. 10 tambah 12 tambah 12. Berapa ini? Berarti kan 24 tambah 10 berarti 34. Jadi jawabannya yang D. Oke, betul. Kok C sih? 34 ya benar ya? Oke, itu yang nomor 11. Apakah yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, kita next ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 ini karena hasilnya berupa koma, kita ubah semua ke bentuk desimal. Nah, kalau mau ubah ke desimal itu kan berarti penyebutnya harus kita ubah ke 10, 100, 1000 gitu ya. Kita ubah masing-masing. 4 per 5. Nah, ini kan bisa jadi 10, jadi dikali 2 dikali 2. Jadinya kan ini 8 per 10 atau 0,8. Terus yang 3 per 5 berarti dikali 2 dikali 2. Jadi 6 per 10 itu berarti 0,6. Terus 1/4, nah 1/4 sama 1/2. Nah 1/4 ini kan berarti 0,25 ya. Ini kan dikali 25, ini juga dikali 25. Berarti 25
per 100 atau 0,25. Terus satu setengah ya udah langsung aja satu setengah itu berarti 1,5 gitu. Berarti tinggal kita jumlahkan semuanya 0,8 ditambah 0,6 tambah 0,25 ditambah satu setengah atau 1,5. Nah untuk menjumlahkan koma-koma ya tinggal lurusin aja komanya. Berarti ini 5 terus 8 tambah 6 14 tambah 2 16 tambah 5 berarti 21. Berarti ini 3,15. Jadi jawabannya yang opsi yang B. Itu yang nomor 12. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya, karena ini kan cuma hitung-hitungan biasa. Ya, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ada kuadratnya dan ada negatif. Kalau ada tanda negatif, itu dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif. Mau angka berapapun kalau dikuadratkan, baik negatif dan positif, pasti hasilnya adalah positif. Nah, ini artinya adalah 8 kuadrat. Berarti ini min 8 kita kuadratkan dikali akar 5 kita kuadratkan. Nah, kalau akar dikuadratkan itu artinya akarnya hilang, hasilnya yang di dalam akar itu. Berarti ini negatif 8 dikuadratkan, berarti sama kayak 8 kali 8 itu 64. Akar 5 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 5 itu sendiri. Jadi kalau ada akar dikuadratkan, hasilnya ya yang ada di dalam akar itu. 64 dikali 5. 64 dikali 5 itu 0,2 berarti 320. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, itu nomor 13. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, tidak ada. Oke, nomor 14. Nomor 14 ini diubah ke bentuk tahun. Nah, berarti satu abad. Nah, yang satu abad itu sama dengan 100 tahun. 100 tahun. Kemudian untuk satu windu itu sama dengan 8 tahun. Nah, untuk satu tahun itu berapa minggu? Satu tahun itu ada 52 minggu. Berarti ini satu tahun itu sama dengan 52 minggu. Berarti tinggal kita ubah aja ya. Berarti satu abad itu 100 tahun. Terus ditambah 5 windu berarti 5 kali 8. Kemudian 104 minggu berarti dibagi. Karena dari minggu ke tahun berarti dibagi dengan 52. Jadi 104 bagi 52. Jadi ini 100 tahunnya tetap. 5 kali 8 berarti 40 tahun. 104 bagi 52 itu berarti 2 tahun. Jadi 100 tambah 40 tambah 2 itu 142 tahun. Itu yang nomor 14. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Itu apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin kecepatan ininya jelasinnya. Oke, enggak ya. Kalau enggak berarti kakak next ke nomor 15. Ulangan matematika akan dimulai pukul 7.30 dan durasi pengerjaan soal atau lamanya waktu adalah 1,5 jam. Tinggal ditambahin aja selesainya pukul berapa. Jadi 7.30. Nah, 1,5 jam itu berarti 1.30. Nah, tinggal ditambahin. 30 tambah 30 itu kan berarti 1 jam. Berarti ini anggaplah ini 00 tambah 1 ke sini. Jadi 7, 8, 9. Jadi jam 9 selesainya. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Itu yang nomor 15. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Kayaknya soalnya gampang banget gitu. Nomor 16. Ibu akan membuat kue sebanyak 5 toples. Untuk membuat satu toples kue, ibu memerlukan waktu 30 menit. Jika ibu memulai pada pukul 8.30, pukul berapa ibu selesai membuat 5 toples kue? Berarti kita hitung dulu total waktu untuk membuat kue. Satu toples itu kan 30 menit. Berarti kalau 5 toples tinggal dikalikan 30.
5 kali 30 itu kan 150 menit. Nah, 150 menit itu kita ubah ke bentuk jam. Kita bagi dengan 60, kan dapatnya 2 jam. Kalau 2 jam itu kan 120 menit. Berarti sisanya 30 menit. Jadi 2 jam 30 menit. Atau 2,5 jam. Berarti kalau mulainya jam 8.30, maka selesainya jam berapa? Tambah tambah 2 jam 30 menit. 02.30. 30 tambah 30 itu kan berarti 1 jam. Berarti ini 00, 8, 10. 10 tambah 1 berarti jam 11. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Itu untuk yang nomor 16. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman yang baru bergabung mungkin? Oke, sudah ya. Nggak ada yang mau tanya nih. Oke, kita next ke nomor 17. 1/3/4 gross dikurang 4 kodi. Nah, kita harus tahu dulu nih, 1 gross itu berapa buah? 1 gross itu sama dengan 144 buah. 1 gross sama dengan 144 buah. Nah, kalau 1 kodi itu sama dengan 20 buah. Tinggal kita hitung aja dikalikan. Jadi 1/3/4 itu berarti kita ubah ke bentuk eh, apa namanya? Pecahan pecahan biasa ya. Berarti ini kan 4 tambah 3 7/4. 7/4 dikali 144 sama dengan berapa ini? 14 bagi 4 itu berarti 28. 8 kali 28 kali. Eh, 36. oh ya 36 sorry. 36 kali 7. Ini harusnya kan 36 kali 7 berarti 252. 252 buah. Kemudian kalau 4 kodi itu berarti 4 kali 20 berarti 80 buah. Tinggal dikurangi. 2 kurangin 0 berarti 2. 15 kurangi 8 7 berarti ini 172 buah. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Itu untuk yang nomor 17. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, di sini ada kok ada lusin. Nah, yang kakak tambah di sini 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Berarti kalau 1,5 gross itu 1,5 dikali 144. 144 ditambah 72 berapa tuh? 216. 216. Terus ini 5 lusin berarti 5 dikali 12 itu 60. Terus kalau 7 kodi berarti 7 dikali 20 itu 140. Nah, kita tambahkan dulu 216 ditambah 60 dikurang 140. 216 ditambah 60 itu 276. 276 dikurangi 140 itu sa 136. Jadi jawabannya adalah 136 buah. Opsi yang B. Itu untuk yang nomor 18. Apakah ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kita masih sisa 2 nomor nih. Cepet banget. Karena soalnya gampang-gampang. Nomor 19. Ibu membeli 9 kilogram beras, 10 pon terigu, 40 ons tepung beras. Di tengah jalan, kantong beras bocor, sehingga berkurang 1000 gram. Berat belanjaan ibu yang tersisa adalah berarti kita harus ngitung dulu nih. Nah, 1 pon itu berapa kilogram? Ya, ini 1 kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 2 pon. Kemudian untuk 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Berarti ini 9 kilogram ditambah 10 pon ditambah 40 ons. Terus berkurang 1000 gram. Berarti dikurang 1000 gram. Itu sama dengan berapa kilogram?
Nah, 1 kilogram itu juga sama dengan 1.000 gram. 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Berarti ini kan tetap, nah 10 pon itu berarti sama kayak ini dibagi dua ya. Terus ini dibagi 10. Terus ini dibagi 1.000. Berarti ini 9 kilogram. Terus 10 bagi 2 berarti 5 kilogram. 40 bagi 10 berarti 4 kilogram. 1.000 bagi 1.000 berarti dikurang 1 kilogram. 9 tambah 5 itu 14 ditambah 4 18 dikurang 1 berarti 17 kilogram. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Itu untuk nomor 19. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Berarti kakak anggap semuanya udah paham nih. Oke, nomor 20. Soal terakhir kah ini? Ya. Eh, ke bentuk kilogram. Nah, ini tulis dulu ya. 1 ton itu sama dengan 1.000 kilogram. Terus 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Berarti ubah ke kilogram semua. Berarti 5 dikali 1.000, terus ditambah 12 kali 100, ditambah, tadi kan 1 kilo itu kan 10 ons, berarti dibagi 7.000 dibagi 10. Jadi sama dengan ini 5.000, terus ditambah 12 kali 100 itu 1.200, terus ditambah 7.000 bagi 10 itu 700. Jadi 5.000 ditambah 1.200 itu 6.200. 6.200 tambah 700 itu 6.900. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Itu yang nomor 20. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Ini cuma 20 soal, Kak. Iya Kak, buat pembuka awalan 20 soal dulu aja gitu. Oh, ini masih pembukaan ya? Oke. Masih pembukaan. Kan nanti kita ada jadwal next Zoom lagi kan. Gitu. Oke, Kak. Oke, siap. Oke, dari soal-soal ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Lihat nomor 1 sampai 20. Ya mungkin ada yang penasaran ya kok bisa cepat banget pembahasannya atau mungkin kok kenapa soalnya gampang-gampang. Ingat ya ini psikotes. Sebenarnya soal psikotes itu mirip-mirip kayak soal TIO ataupun TPA. Cuma kan masing-masing tingkat kesulitannya berbeda. Kalau soal psikotes itu kita kayak dilatih IQ-nya, psikologinya gitu. Gimana kayak kita berlogika atau berpikir cepat, menghitung cepat gitu. Sebenarnya mungkin kalau orang yang logikanya apa ya bukan kurang ya maksudnya kayak lemah di logika atau apa, mungkin katanya soalnya susah gitu. Tapi sebenarnya gampang kalau kita kayak paham polanya gitu. Mungkin kayak soal nomor 20 kan ada ton, kuintal, ons. Kalau kita paham satuannya, mesti gampang tinggal dijumlah-jumlahin aja kayak gitu. Mungkin kalau di soal psikotes yang paling sulit tadi di nomor 1 sampai 6 ya Kak. Coba di scroll ke atas Kak. Ya, karena kita harus tahu ini dulu nih. Nah, mungkin kalau yang agak susah itu ya kayak soal nomor 1 sampai 6 gitu yang apa ya agak polanya kita harus bisa nebak kayak gitu. Dia ngarahnya kemana. Nah, itu kan. Mungkin ada yang penasaran kenapa nomor 1 jawabannya gitu. Kenapa modelnya ada yang ditambah, ada yang dikali kayak gitu. Gimana yang lainnya? Apa udah paham? Udah paham, Kak? Karena kan gampang-gampang. Itu Ya. kayaknya. Sebenarnya kalau ada yang masih belum paham nggak apa-apa tanya aja gitu. Lalu bertanya sejalan mumpung masih bisa bertanya gitu kan. Tuh, sebenarnya kalau ngerjain soal itu kalau untuk masih latihan dikasih gampang-gampang ya. Iya, Nanti kan kita betul. bertahap gitu. Jadi ada yang gampang, ada yang sedang, terus ada yang sulit gitu. Nggak mungkin kita dikasih langsung sulit kalau nggak paham dasarnya gitu. Itu sih. Soalnya kalau di ujian juga nanti campuran ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang sulit. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau di ujian itu lebih kayak kalau misalnya kayak di psikotes atau kayak di TIU, di SKD, itu sebenarnya soalnya gampang tapi bahasanya mengecoh, membingungkan gitu.
Kayak gitu sih. Oke, udah paham semua. Mungkin bisa sambil di-review dulu, agak di scroll ke bawah kali, ke Sinta. Oke, Kak. Nah, itu yang tadi 56 kayaknya deh, yang mungkin ada yang pola-pola gambar juga yang agak bingung, 567. Ini sebenarnya kayak nomor 6 mirip kayak deret ya deh. Ya kayak yang atas itu sebenarnya juga deret kok, Kak. Iya sih. Sebenarnya Jadi rada apa yang namanya angka yang hilang kalau nggak salah tuh. ya yang terselip lah. Cuma bedanya kalau di Tio kan deretnya nyamping ya. Kalau di psikotes tuh bentuknya gambar kayak gini. Itu sih Mm-mm. perbedaannya gitu. Sebenarnya kayak ya yang kayak Bang bilang tadi itu antara psikotes atau psikologi, Tio sama TPA itu sebenarnya materinya sama gitu. Cuma paling tingkat kesulitan yang berbeda sama bentuk soalnya yang berbeda. Tuh. Udah lagi gimana dia mau tanyakan? Oke, udah aman semuanya. Maka, Oh, kalau yang Satang Berat ya, yang kayak gitu sih sebenarnya kayak sebenarnya lebih kayak kalau psikotes itu ada sedikit hafalannya ya. Beda kalau itu benar sebenarnya ya semuanya juga ada hafalan juga ya. Paling hafalan itu kayak hafalan rumus kayak gitu. Kayak misalnya nanti kalau di TIO itu ada kayak bangun ruang atau bangun datar gitu kan. Itu kan kita harus paham rumusnya gitu. Terus kayak misalnya kayak jarak kecepatan waktu gitu kan. Itu kan kita harus paham rumusnya baru bisa ngitung kayak gitu. Tapi kan itu rumusnya kayak rumus sederhana aja sebenarnya. Yang penting tahu dasarnya, nanti selanjutnya akan gampang. Mau angkanya diubah pun juga gampang gitu. Mungkin kayak perbandingan usia gitu kan, ada yang berbalik nilai, ada yang senilai kayak gitu. Sebenarnya kalau kita tahu itu senilai apa berbalik nilai, pasti akan ngerjain soalnya gampang. Atau kayak perbandingan usia, perbandingan apalagi ya, berat gitu kan. Tuh macam-macam gitu. Misalnya kayak ada peluang juga. Sebenarnya soal itu gampang-gampang gitu. Tinggal kita paham dasarnya aja, paham rumusnya, paham logikanya, aman itu. Itu sih. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, gimana? Sebelum diakhirin. Oke, kalau dia nanya besok ada jadwal Zoom apa enggak, ada kok. Ini selama seminggu, apa bukan selama seminggu, ya, 3 hari ini, Selasa, Rabu, Rabu deh, dari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah kita ada full Zoom, baik dari PWK, TIO, TKP, Psikotes, kita dari semua ya. Itu selama seminggu ini. Cuma Selasa sampai Jumat aja sih, 3 hari ini. Kita total kemungkinan ada 6 kali Zoom. Sehari 2 Zoom, 2 Zoom. Di sore hari dan malam hari. Link Zoom yang mana tinggal tunggu aja jadwalnya kapan. Pantauin aja grupnya ya. Gitu. Atau kalau ada yang minta file pembahasannya atau apa bisa daftar ke paket bimbel premiumnya kalau yang mau minta file pembahasan atau minta jadwal Zoom pastinya. Kalau link Zoom kita share untuk umum gratis sama latihan soalnya juga gratis yang via Google Form. Tapi file pembahasan hanya untuk yang daftar ke paket bimbel premium. Sama untuk record setiap Zoom kita kita apa pasti kita record setiap Zoom itu masih ada recordnya dan recordnya kita upload ke channel YouTube Horea Digital. Jadi yang tadi misalnya telat join atau yang join nggak nyampe akhir nggak bisa join nyampe akhir bisa ditonton aja di review ulang apa record Zoomnya di channel YouTube Horea Digital. Untuk yang ini mungkin abang share besok ya. Mhm. Nah ini untuk paketnya. Mungkin kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhirin aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari Kak Sinta cukup. Cukup, Kak. Kayak kalau cukup, mungkin Abang hadirin aja. Terima kasih kepada Kak Sinta atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Sinta dapat diterima dengan baik dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal besok ya. Dan lagi kan buka kedinasan.
Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Belum, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.